Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Mas Rom di channel Jurnal Horor. Kali ini gua akan bawakan cerita dengan judul Teror Hantu Pemilik Ilmu Hitam. Wan, jangan cepet-cepet jalannya, ujar Afif saat meminta kepada Ridwan temannya untuk tidak buru-buru dalam menjejaki tiap petak tanah kuburan yang dia lewati. Malam itu, mereka berdua menyelinap ke sebuah pemakaman yang disebut-sebut sebagai makam terangker. Kabarnya makam itu dijaga belasan pocong dan sosok-sosok lainnya. Tanah basah yang mereka pijak, serta bebauan bunga Kamboja yang dihirupnya menjadi teman malam yang abadi. Dengan penerangan senter sedikit redup, mereka berdua terus mencari makam di tanah kosong di antara rimbunnya pepohonan bambu. "Kamu yakin tempatnya di sini, Wan?" tanya Afif. Ridwan tidak menjawab. Dia terus berjalan dengan hati-hati. Sandalnya sedikit terciprat tanah ceblak atau berair, hingga mengenai sarungnya. Selain itu, hidungnya sesekali mengendus bebauan busuk dari sekitar. Tangan Afif masih memegangi pundak Ridwan. Dia tidak mau tertinggal sedikit pun. Baginya, eksperimen ini adalah eksperimen yang mampu membunyikan lonceng kematian. Tubuh Ridwan yang sedikit lebih besar dari Afif tiba-tiba terhenti dengan sendirinya saat mendengar suara ringikan tawa dari atas pepohonan. Afif merespon dengan cepat. Dia mencengkram bahu Ridwan sambil menatap sekeliling pohon. "Apa kita nggak pulang aja? Aku merinding banget, Wan." "Shh, jangan berisik." Bias kabut yang memudar menangkap sebuah bayangan putih sedang berdiri di antara pepohonan bambu, sambil menggerakkan anggota kepalanya yang sebagian wajah tertutup rambut panjang tergerai menyentuh tanah. "Wan, apa itu?" "Shh, diam, jangan bersuara," pinta Ridwan. Lambat laun kabut tebal muncul kembali. Deretan panjang yang menutup lokasi bermunculnya sosok mengerikan itu. Ridwan menghela nafas panjang. Akan tetapi tangan Afif tiba-tiba melemas. Fif, kamu kenapa?" Rasa takut Afif yang besar menjadikan tubuhnya melemas tak berdaya. Ridwan menguatkan Afif. Dia berkali-kali juga menampar pelan pipi Afif agar terus melanjutkan perjalanan. "Ayo bentar lagi." Afif kemudian tersadarkan. Dia kembali menatap sekeliling ruang kosong dipenuhi pepohonan bambu yang sunyi senyap. "Ayo jalan lagi." Afif mengangguk paksa. Dia kembali menyentuh pundak Ridwan dan membiarkan tubuhnya disetir oleh kedua kaki Ridwan yang selangkah demi selangkah telah berjalan ke arah depan. Mereka berdua terus berjalan sampai menemukan sebuah makam yang berada di tanah kosong. "Itu makamnya, Wan. Kayaknya sih itu makamnya." Batu nisan yang tertancap di atas makam tidak bernama. Afif kebingungan meyakinkan diri bahwa itu adalah makam yang dimaksud. "Ini beneran makamnya?" tanya Afif sekali lagi. "Aku rasa iya. Soalnya nggak ada makam lagi di tempat ini selain makam tak bernama ini." Afif hanya pasrah. Dia kemudian terduduk berhadapan dengan Ridwan yang hanya terpisahkan oleh makam tak bernama itu. "Fif, inget ya, kalau ada suara, gangguan atau apapun jangan digubris." "Siap, Wan, insya Allah kuat." "Bagus." Mereka duduk sila, kedua tangan di atas pusar sembari digenggam kuat. Mata mereka terpejam kuat. Bibir mulai berkomat kamit. Ridwan mulai memimpin untuk memulai membacakan doa dan tahlil. "La ilaha illallah." Kalimat itu diikuti oleh Afif. "La ilaha illallah."
Dalam khusyuk mereka melantunkan bacaan tersebut. Terpaan angin yang begitu halus menyentuh kulit dan membangunkan hawa merinding yang syahdu. Afif tiba-tiba tersentak dengan suara rintihan tangis wanita dari arah belakang. Dia sesekali menghentikan bacaannya sambil menelan ludah dalam-dalam. "Teruskan, jangan berhenti," ucap Ridwan. "La ilaha illallah," ucap Afif dengan menekan lebih kencang suaranya. Lambat laun, tempat di mana mereka terduduk yang sunyi dan sepi, kini ramai dengan kehadiran sosok-sosok yang terundang karena desakan dari keduanya yang terus-menerus melantunkan kalimat suci, La ilaha illallah. Kedua tangan yang awalnya digenggam kini terbuka. Setiap bagian diletakkannya di atas tulang kering kaki. Nafas mereka menjadi lebih kencang. Bersamaan dengan ditekannya tiap kalimat yang dibaca, tetesan demi tetesan keringat perlahan jatuh membasahi baju yang dikenakannya. La ilaha illallah. Sela-sela jari Afif menangkap tetesan demi tetesan dari atas. Tetesan itu tidak dia sadari apa jenisnya. Pikirnya itu adalah keringat dingin dari rasa takut yang menghantui. Namun suara aneh yang tiba-tiba masuk ke telinga Afif menjadikan rasa takutnya kembali tercipta secara spontan. "Astagfirullah," ucap Afif sambil menundukkan kepala. Dia kembali menghentikan bacaannya. Ridwan tidak peduli, dia terus menyeimbangkan bacaan dengan terus menggaungkan kalimat yang sama secara berulang-ulang. La ilaha illallah. Akan tetapi saat dimana Afif mengangkat kepalanya dalam kondisi mata yang masih terpejam, tetesan demi tetesan itu kini mengenai wajahnya. Baunya amis dan menimbulkan mual di perut. Afif tidak sabar lagi dengan bau busuk itu. Ia kemudian membuka kedua matanya dan melihat bahwa kedua tangannya sudah dipenuhi dengan tetesan darah. Pandangannya kini beralih ke Ridwan yang masih terus membaca bacaan tersebut. Afif terkejut bahwa di kedua tangan Ridwan telah terisi potongan kepala pocong yang terus-menerus dipegangnya. "Setan!" Afif berteriak kencang. Ridwan yang tahu jika Afif melarikan diri, dia segera membuka kedua matanya dan menyaksikan banyaknya sosok penghuni makam tersebut yang sudah mengepungnya. La haula wala quwata illa billah. Ridwan perlahan mundur dan melarikan diri menyusul Afif. Ridwan 19 tahun, menyantri di sebuah pesantren yang ada di Jawa Barat. Tak hanya belajar terkait dengan ilmu agama, Ridwan juga tertarik untuk belajar ilmu kebatinan kepada salah satu ustadz yang dia jadikan sebagai guru ma'rifatnya. Bersama dengan Afif, Ridwan berziarah ke makam-makam kiai yang ada di sekitaran desa. Dalam prosesnya, Ridwan dan Afif selalu mendapatkan gangguan, seperti ditampakkan sosok kuntilanak di pepohonan. Ada sosok pocong yang ikut duduk di belakang mereka berdua saat sedang melakukan tawasul. Dan terakhir, saat dimana dirinya sedang berdoa, dimana saat kedua tangan sedang menengadah ke atas, tiba-tiba ada sepotong kepala yang terjatuh tepat di kedua tangannya. Lewat proses tersebut, hanya Ridwan yang berhasil melewatinya. Afif tidak sanggup untuk melanjutkan lelakon itu sampai 40 harinya. Bukan hanya itu saja, Ridwan juga kerap melakukan sebuah lelakon seperti puasa mutih, ngeruat, dan lain sebagainya. Atas usahanya itu, Ridwan mendapatkan sebuah penglihatan yang tidak bisa dilihat oleh banyak orang lain. Ridwan bisa melihat sosok-sosok tak kasat mata di sekitaran pesantren. Keinginan besarnya kembali memuncak ketika dia mengetahui akan sebuah makam angker yang dipercaya sebagai makam orang sakti di desa sekitaran pesantren tersebut. Makam itu adalah makam Mbah Samuji.
Mbah Samuji adalah orang sakti yang dipercaya oleh warga sekitar sebagai penganut ilmu hitam. Lewat Mbah Samuji, konon orang-orang akan mendapatkan keinginan yang dia mau, seperti kesaktian, kebal senjata, dan lain sebagainya. Pihak pesantren sebenarnya sudah melarang untuk siapapun santri mengunjungi makam Mbah Samuji. Namun Ridwan melanggarnya. Lambat laun, langkah Ridwan mulai berbelok ke arah yang salah. Ridwan yang awalnya berziarah dan bertawasul ke para kiai, kini dirinya sering berziarah dan bertawasul ke Mbah Samuji. Akibatnya banyak kejadian-kejadian aneh yang kerap terjadi di sekitaran pesantren. Dia juga kerap melihat banyak santri yang mendapatkan gangguan dari jin sekitar pesantren yang usil. Salah satunya adalah ruangan di tempat di mana dirinya sering mengaji. Di ruangan itu tidak boleh cahaya lampu dimatikan. Bila mana cahaya lampu dimatikan, maka akan ada santri yang terkena celaka. Teman Ridwan lainnya yang bernama Qodir, 19 tahun. Dia memiliki tingkah yang usil. Qodir yang tidak mempercayai akan hal-hal horor atau mitos-mitos terkait para santri yang sering membicarakan tentang larangan ruangan yang tidak boleh dimatikan lampunya. Qodir pun melakukan hal itu di hadapan banyak santri. Sontak saja para santri segera kembali menyalakan lampu. Namun lampu itu tidak pernah kembali menyala. Akhirnya di malam hari, suasana pesantren berubah secara drastis. Pesantren yang awalnya sangat nyaman dan damai, kini berubah menjadi suasana yang sangat mencekam. Ustadz Hamdi mulai berkeliling dari satu kamar ke kamar santri yang lainnya. Hingga saat dimana dirinya menghentikan langkahnya di dekat ruangan yang dilarang untuk dimatikan lampunya. Ustadz Hamdi hanya bisa terdiam. Di hadapannya terdapat seorang pria tua yang sedang membungkuk. Pria tua itu kemudian menatap ke arah Ustadz Hamdi dengan tatapan yang amat mengerikan. Dia kemudian berkata, "Terima kasih sudah melepaskan tubuhku." Semenjak kemunculan pria tua bungkuk tersebut, banyak para santri yang terkena serangan penyakit aneh. Bahkan sosok tersebut muncul di tengah-tengah pengajian saat dimana salah satu pengasuh pesantren itu sedang memberikan sebuah pengajian. Sampai akhirnya ada salah satu santri yang menaruh curiga karena bau busuk yang diendusnya. Dia pun kemudian mengangkat tangannya seraya berkata, "Permisi Kiai, saya mencium bau busuk mayat," ucap santri itu. "Bau mayat?" tanya Kiai Faris. Sontak saja para santri langsung menghadap ke arah santri tersebut. Dan tepat di samping santri itu, tengah tertawa seorang pria yang kepalanya ditutupi dengan kain berwarna hitam. Pria itu adalah jin yang menyamar sebagai Mbah Samuji. "Saya boleh ikut mengaji tidak?" Para santri mulai berhamburan keluar. Mereka berlari, namun banyak dari mereka yang terjatuh. Beberapa santri ada yang tangannya patah, badannya terhimpit hingga pingsan karena terinjak-injak oleh santri yang lain. Kiai Faris terkejut saat sosok yang ada di hadapannya adalah Mbah Samuji, orang sakti yang memiliki ilmu hitam. Dia merupakan orang yang menyebarkan ilmu hitam sebelum adanya pesantren di tempat tersebut. Banyak korban yang berjatuhan hingga menimbulkan banyak keresahan para warga sekitar. Kematiannya merupakan aib dan momok menakutkan bagi orang-orang di sekitar. Tiap malam berlalu, banyak pengakuan para warga yang mendengar suara rintihan penyiksaan yang diberikan oleh Mbah Samuji di alam kubur. Mitos yang beredar selepas suara itu terdengar,
Banyak warga yang melihat sosok-sosok aneh di sekitar makbaroh atau pemakaman milik Mbah Samuji. Dimulai dari rombongan sosok pocong yang mengitari dan melingkari makbaroh milik Mbah Samuji, sampai gangguan lainnya seperti ringikan tawa menakutkan dari sosok kuntilanak. Kiai Faris, satu-satunya pemuka agama yang berhasil memendam semua itu dengan cara memagari lokasi sekitar dengan pagar gaib. Pagar gaib itu berfungsi agar dimensi dari dunia dan dimensi para sosok jahat terpisahkan. Akan tetapi, semenjak salah satu santri yang mengunjungi tempat itu kembali demi kepentingan pribadinya, pagar gaib itu kembali berlubang. Di sisi lain, Ustadz Hamdi segera berlari ke arah ruangan yang lampunya masih gelap. Dia kemudian bergegas menggelar sajadah, lalu melaksanakan sholat 2 rakaat di sana. Tepat saat di mana dirinya sudah menyelesaikan sholat, Ustadz Hamdi mengambil sebuah kertas berisi bacaan tawasul. Dia kemudian menyebut nama Mbah Samuji beberapa kali. Selepas Ustadz Hamdi melakukan hal tersebut, sosok itu menghilang dengan sendirinya. Para pengurus pesantren segera berbondong-bondong untuk membantu para santri yang terluka. Kejadian itu membuat Ridwan tersadarkan. Dia kemudian menyerahkan diri kepada Ustadz Hamdi dan membeberkan sebuah rahasia yang selama ini dia pendam. "Ustadz, maafkan saya. Penyebab kemunculan sosok itu serta gangguan-gangguannya adalah karena saya, Ustadz. Saya telah memberikan tawasul kepadanya." Mendengar hal itu, Ustadz Hamdi sangat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Ridwan telah melakukan sebuah kesalahan besar hingga membuat banyak celaka bagi seluruh penghuni pesantren. Alhasil Ridwan harus menyelesaikan semuanya dengan menebus semua kesalahannya. Ridwan disuruh untuk mendatangi pemakaman tempat di mana Mbah Samuji dimakamkan. Ia kemudian dituntut untuk menebus kesalahannya dengan cara mengganti kain kafan milik Mbah Samuji. Ini kecelakaan terbesar. Mau tidak mau, kamu segera menebus kesalahanmu dengan resiko yang kamu tanggung sendiri, Ridwan, ucap Ustadz Hamdi. "Mohon maaf Ustadz, ampuni saya." "Bertobatlah pada Allah, Ridwan. Kamu tanpa sengaja telah melakukan sebuah persekutuan dengan membangkitkan sosok korin dari Mbah Samuji yang menjadi ketakutan banyak warga di sekitar pesantren dan seluruh isi pesantren." Apa yang harus saya lakukan?" "Ada satu cara agar bisa mencegah semuanya sebelum itu terjadi." "Apa itu, Ustadz?" "Gantilah kain kafan milik Mbah Samuji dengan kain kafan yang baru. Lalu tutup semuanya dengan memberikan tawasul kepada para nabi, para sahabat, para ulama, dan para orang-orang soleh. Dengan izin Allah, semoga gangguan itu akan menghilang." Ridwan bergegas mengajak teman-temannya yang pernah terlibat juga. Dia kemudian mencari kain kafan yang nantinya dipergunakan untuk mengganti kain kafan milik Mbah Samuji. Langkah selanjutnya adalah Ridwan lebih dulu mendoakan kain kafan yang baru agar ketika pemindahan jasad ke kain kafan yang baru, sosok Mbah Samuji yang masih berkeliaran di sekitar pesantren akan terkurung kembali. Ridwan dengan segala resikonya menyanggupi tantangan itu. Mau tidak mau, dia juga yang telah berbuat kesalahan. Ridwan harus menyelesaikan kesalahannya. Tengah malam di malam Jumat Kliwon, Ridwan bersama dengan 2 orang temannya yaitu Afif dan Qodir berangkat menuju ke tempat pemakaman Mbah Samuji. Dengan berbekal lentera, mereka berdua memberanikan diri memasuki sebuah pemakaman yang sangat angker. Suara demi suara aneh hingga ringikan tawa terdengar. Beberapa kali sekelebat bayangan hitam terlintas di hadapan mereka.
Belum lagi pepohonan yang awalnya tenang dan diam, kini bergerak dengan sendirinya seperti ada yang menggerakkannya. Ridwan kemudian meminta kepada kedua temannya untuk membantu menggali kuburan. Dengan tekad dan niat yang kuat, mereka bertiga pun menggali kuburan Mbah Samuji. Namun, baru 2 hasta mereka menggali kuburan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan banyaknya penampakan yang sudah muncul di sekitar kuburan Mbah Samuji. Sosok-sosok tersebut marah dan geram karena kuburan dari Mbah Samuji digali. Mereka bertiga bersikeras untuk menggali kuburan. Namun satu persatu dari mereka ditarik keluar dari liang lahat. Afif ditarik keluar hingga dirinya dilemparkan dan menabrak pohon. Qadir diseret hingga kepalanya terbentur batu nisan. Kini hanya Ridwan yang tersisa. Dia melihat sebuah kain kafan berwarna kecoklatan sudah terlihat. Ridwan kemudian menggali lebih dalam dan berhasil menemukan kerangka tulang milik Mbah Samuji. Dia kemudian mengambil kain kafan yang baru dan meletakkan seluruh kerangka tersebut, lalu diikat menjadi satu. Belum selesai dirinya mengubur kembali kerangka yang dibaluti dengan kain kafan baru, tiba-tiba muncul sosok hitam bungkuk di belakangnya. Sosok itu kemudian menutup mata Ridwan sembari berkata, "Ikut aku tidur di tanah kuburan ya, anak bagus." Ridwan berteriak kesakitan. Dari matanya mengalir deras darah segar. Ia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali meminta pertolongan. Sampai akhirnya dia teringat akan sebuah tawasul yang dipergunakan untuk memberikan doa-doa kepada para kiai. Ridwan kemudian membacakan tawasul untuk para kiai yang telah wafat di pesantrennya. Dengan seketika muncul beberapa kilatan cahaya putih menarik paksa. Kilatan cahaya putih itu adalah bentuk pertolongan yang disebabkan oleh bacaan tawasul dari Ridwan karena mengirimkan doa kepada yang benar. Selepas bantuan itu, salah satu mata dari Ridwan tidak bisa melihat dengan jelas. Dia tetap bersikukuh untuk terus melanjutkan pekerjaannya. Ridwan mengubur kerangka milik Mbah Samuji hingga rata dengan tanah. Bersamaan dengan itu, sosok Mbah Samuji mulai sirna. Ridwan kemudian berjalan tertatih-tatih menuju ke arah teman-temannya yang pingsan akibat mendapatkan gangguan dari para sosok yang mencoba menghalangi aktivitas mereka. "Afif, Qadir, kita berhasil." Ridwan kemudian pingsan di dekat mereka berdua. Para warga pesantren berduyun-duyun mendatangi pemakaman tersebut dan membantu mereka semua untuk dibawa ke pesantren. Selepas kejadian tersebut, tempat pemakaman Mbah Samuji ditutup paksa guna tidak ada orang-orang yang menyalahgunakan tempat tersebut sebagai tempat permintaan tolong dengan memberikan tawasul kepadanya. Dan cerita pun selesai.